Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Rodatul Aisyah dengan NIM B0824501 dari Program Studi D3 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan membuat suatu video tugas final dari dosen pengampu Ibu Yuni Lestari, SPD MPD mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan mereview suatu artikel. Nah, apa sih itu mereview artikel? Mereview artikel adalah proses menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan pendapat tentang isi, struktur, dan kualitas suatu artikel. Adapun artikel yang saya ambil dari Jurnal Kajian Gender dan Anak, volume 7, isu 1, Desember 2023, yang berjudul Pelecehan Seksual di Lingkungan Mahasiswa. Nah, judulnya sangat menarik, bukan? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mereview artikel tersebut. Cekidot. Nah, di sini kita akan memulai mereview sebuah artikel tersebut. Nah, pertama kita akan review yaitu identitas artikel. Identitas artikel tersebut yaitu pertama, judul Pelecehan Seksual di Lingkungan Mahasiswa. Penulis Muhammad Syarif Hidayat, Aditya Nugraha, Muhammad Nasrullah Wiguna, dan Supriyono. Dari Institusi Universitas Pendidikan Indonesia, Jurnal Kajian Gender dan Anak nomor 7 isu 1 tahun 2023, jenis penelitian kualitatif studi pustaka. Nah, tujuan saya mereview artikel ini untuk mengevaluasi substansi artikel, kesesuaian metode, kekuatan dan kelemahan isi, serta bahasa berdasarkan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, pertama, ringkasan isi artikelnya itu, artikel ini membahas tingginya angka pelecehan seksual terutama verbal di lingkungan mahasiswa. Penulis menyoroti minimal pendidikan seksual, kurangnya regulasi kampus, dan adanya relasi kuasa sebagai faktor penyebabnya. Studi ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan referensi, jurnal, dan karya ilmiah sejenis. Kesimpulannya, pelecehan seksual makin tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pihak kampus dan pembuat kebijakan. Selanjutnya, kita masuk di evaluasi isi artikel. Nah, kekuatannya yang pertama, topik aktual dan penting. Nah, dalam artikel ini mengangkat isu pelecehan seksual yang marak di kampus. Kedua, data pendukung yang cukup kuat. Nah, dalam artikel ini dikutip dari Komnas Perempuan, BBC, dan jurnal akademik. Ketiga, bahasa yang cukup luas. Nah, dalam artikel tersebut bahasanya cukup luas karena menyentuh dampak psikologis, jenis pelecehan, lokasi rawan, dan hingga solusi. Nah, kelemahan dari isi artikel ini yaitu pertama, metode kurang eksplisit, yaitu hanya disebut studi pustaka tetapi tidak dijelaskan bagaimana telaah yang dilakukan. Yang kedua, pengulangan ide. Banyak paragraf mengulang hal serupa, terutama soal verbal haransemen dan kurangnya edukasi. Ketiga, kurang kerangka teori. Nah, dalam artikel ini tidak jelas teori sosiologis atau gender apa yang digunakan untuk analisis. Keempat, minimal sintesis. Artikelnya hanya mendeskripsikan temuan, belum membandingkan atau menyintesis data secara krisis. Evaluasi bahasa dan EYD. Masalah EYD dan bahasa. Adapun beberapa kesalahan umum yang ditemukan yaitu struktur kalimat dan paragraf. Paragraf terlalu panjang dan tidak berfokus. Banyak kalimat run-on atau tidak ada tanda titik. Harus dipisah antara ide utama dan penjelasan pendukung.